Selamat malam saudara-saudara. Ketemu lagi saya ambil bagian di dalam sharing firman. Saya mengucap syukur kalau pada malam hari ini saya bisa berdiri di tempat ini. Semua karena kekuatan dari Tuhan. Saya bisa melalui dan gigi saya nggak sakit. Gigi saya sakit ini sudah beberapa bulan ya saudara. Mungkin 3 bulan. Memang saya tuh merawat gigi dari dulu, jadi walaupun ada lubang kecil gitu saya tembel dari dulu itu. Saya nggak mau gigi saya tuh saya tanggal gitu. Jadi dulu itu karena memang dari nasihat dari orang tua, sebisa mungkin kita harus bisa menjaga gigi sampai tua supaya bisa menikmati makanan kayak gitu. Jadi saya merawatnya, tapi memang ada yang sudah saya cabut ya yang sebelah sini. Terus jadi yang paling ujung itu dia sendirian, nggak ada temannya. Tapi dia sudah lobang, tapi lobangnya ini sudah tahun 90-an gitu. Masih tembelan sejak tahun 90. Nah, sekarang itu goyang. Jadi kalau saya tuh biasa nahan sakit ya. Selama tensi saya bisa bertahan, saya tahan karena nanti kalau saya minum obat menghilangkan rasa sakit itu ada hubungannya dengan sakit lama saya yang dulu gitu. Jadi saya mempertahankan tidak minum menghilangkan rasa sakit gitu loh. Nah, kemarin itu siang-siang itu tahu-tahu tiba-tiba itu sakit. Aduh, aku gak kuat, langsung saya bawa ke dokter, maksudnya ke puskesmas. Dikasih obat, memang obatnya itu namanya sama, mungkin nggak tahu kok beda. Cepat sekali, cuman nggak sampai 5 menit itu sudah enak gitu. Tapi ya masih sakit terus, karena dokter kalau sudah benar-benar nggak sakit supaya dicabut. Lah saya yang bulan kemarin itu 2 minggu itu sudah enak, saya lupa mau saya cabut, eman ternyata kumat lagi dan memang harus dicabut. Tapi sekarang belum waktunya, masih ada sedikit-sedikit sakit dan saya masih bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih Tuhan. Dan malam hari ini yang akan saya sampaikan, saya beri judul yaitu Aku Kuat Karena Kristus. Seperti firman yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat ke-13. Filipi 4 ayat ke-13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya baca sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, kita pasti pernah mungkin ada yang sering sekali ya kita mengalami pergumulan-pergumulan atau permasalahan-permasalahan ya saudara-saudara. Tapi di sini Tuhan mengingatkan bahwa segala perkara itu sebenarnya kita bisa menanggungnya. Asal kita itu bersama dengan Dia, Tuhan nanti yang memberikan kekuatan. Seperti saya dulu berapa minggu yang lalu saya kan pernah kesaksian yang saya sakit itu ya saudara. Kalau saya sakit itu tanda-tanda sakit saya itu sudah muncul gitu ya. Dan yang tanda yang terakhir itu yang saya takutkan ternyata muncul juga. Itu kan waktu itu sudah saya sampaikan. Cuman saya gini, waktu benar-benar tanda yang terakhir itu saya cuma bilang gini, Tuhan, aku percaya segala perkara itu dapat aku tanggung. Karena Tuhan yang memberikan aku kekuatan, sebab aku ini milik-Mu. Terus Tuhan itu tahu isi hati saya, saudara. Tapi Tuhan itu memberikan sampai itu peneguhan. Waktu itu hari Minggu ya. Hari Minggu kan bulan pertama, bulan ini ya. Itu kan perjamuan kudus. Terus saya itu mendapat firman Tuhan itu di Mazmur 91 ayat 6 mungkin ya. Pokoknya ada penyakit samparnya pokoknya waktu itu. Yang bunyinya demikian. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebentar. Pokoknya itu ya saudara. Saya mendapat firman itu. Tuhan, saya bilang gini, oh berarti Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit saya. Tapi Tuhan masih tahu isi hati saya. Hari Seninnya, waktu saya saat teduh, kalau saat teduh itu kan pakai YouTube ya saudara.
waktu doa penutup itu pendetanya bilang gini, ada seseorang yang sakit, ditunjukkan bagian yang sakit. Ya, terus pendeta itu bilang, kamu sudah sembuh. Saya bilang gini loh, ikulah aku, ikulah loroku. Berarti aku sudah sembuh, cuman aku saya ragu loh. Tapi aku kan gak minta doa. Terus cuman saya pegang, oh iya aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Nah yang saya maksud begini saudara, ketika kita menyerahkan pergumulan kita, terima kasih, Tuhan itu pasti memberikan kita kekuatan saudara ya. Asal kita apa? Tadi di sini dikatakan segala perkara saudara ya. Segala perkara itu dapat kita tanggung. Masalahnya mungkin setiap orang beda ya. Kalau dulu Mbak Dian itu kakak saya itu kan pernah masalah keuangan ya sudah sangat menderita gitu. Memang kalau hal-hal yang besar kayak yang nilainya jutaan untuk menyekolahkan anaknya butuh apa itu kakak saya yang nomor 1 itu yang membiayai. Tapi untuk kehidupan sehari-hari itu kan lebih parah saudara-saudara, lebih sulit. Mungkin kalau 5 juta, 2 juta gitu kakak saya. Tapi kalau sehari-hari itu kan kita melihat ya anak saya belum makan kan beda itu saudara-saudara ya. Itu kakak saya kan juga kesulitan untuk itu. Terus mas saya yang di Kalimantan itu yang di PKT itu memang kalau kebutuhan keluarga itu referensinya itu dari saya. Enggak tahu kakak saya itu kalau keluarga butuh sesuatu mesti referensinya itu saya. Kalau saya iya berapapun dikasih sama kakak saya. Terus pernah bilang gini cuman masalah Mbak Rus. Terus cuman saya bilang gini, Mbak, Mas Nanang ini nggak ngerti gimana rasanya orang kebingungan untuk anaknya berangkat sekolah, untuk makan. Memang waktu itu saya nggak merasakan saudara, saya bekerja. Saya juga membantu walaupun sedikit-sedikit, tapi saya melihat, saya mendengar, jadi saya bisa merasakan. Tapi kakak saya kan jauh, dia hidupnya sangat berkecupukan. Jadi apa yang disampaikan kakak saya itu menolak sebenarnya dalam hati. Saya nggak ngerti rasanya batin saya gitu. Tapi di sini ini bukan kita nggak bisa merasakan ya saudara. Setiap orang mempunyai pergumulannya masing-masing. Yang berkecukupan tidak bisa merasakan bagaimana hidup kekurangan. Orang yang tidak merasakan sakit yang parah, dia mungkin nggak bisa merasakan bagaimana menghadapi penyakit yang katanya dunia, katanya Google itu gimana. Jadi setiap orang mempunyai masalahnya sendiri dan setiap orang masalah yang dihadapi itu baginya ini berat, bagi yang satunya ini nggak berat karena mereka tidak mengalami sendiri. Tapi di sini Tuhan mengatakan segala perkara. Segala perkara berarti semua masalah ya saudara. Mungkin orang lain ada, ini masalah berat, enggak. Padahal Tuhan mengatakan segala perkara. Berarti apapun masalahnya yang kita hadapi, Tuhan itu sudah mengatakan segala perkara itu dapat engkau tanggung. Dapat bisa saya tanggung. Demikian juga dengan sakit penyakit saya itu ternyata saya bisa menanggungnya ya saudara. Ketika saya menyerahkan masalah itu, karena apa? Karena saya mengucapkan firman. Bagaimana kita bisa mengucapkan firman kalau kita tidak pernah membacanya? Oleh karena itu waktu saya ada masalah, saya perkatakan ini, segala perkara dapat aku tanggung Tuhan sebab aku bersamamu. Aku bersama engkau Tuhan. Makanya itu saudara, walaupun saya masih merasakan, tapi rasa khawatir saya itu sudah nggak ada. Rasa takut saya itu nggak ada saudara. Jadi ketakutan dan kekhawatiran itu sudah ada, tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan itu yang memberikan kita kekuatan. Bagaimana sih kita itu dapat menanggungnya? Yaitu tadi kita harus membaca firman Tuhan dan kita harus menghidupi, kita mengucapkan, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya saudara-saudara. Dan saya juga kalau setiap ada masalah yang menurut saya itu, ya saya sendiri ya saudara ya,
Memang saya untuk kebutuhan makan gitu ikut Mbak Rus, memang ikut Mbak Rus, tapi kan nggak semua ya saudara semua. Jadi saya saya sendiri lah, kakak saya Mas Nanang itu dulu sudah woro-woro, pokoknya setelah pensiun dia nggak mau menanggung. Makanya sebelum pensiun, 1 tahun sebelum pensiun dia merenovasi rumah. Jadi dia menyerahkan uang 100 juta itu untuk renovasi rumah, saudara, untuk ganti atas itu. Terus 2 tahun setelah pensiun masih memberilah saya kan waktu itu nggak kerja, itu setelah saya gabung di sini saya nggak kerja, saudara. 2018 kalau nggak salah saya nggak kerja itu. Jadi terus uang itu saya buat usaha, umurnya nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 1 tahun. Kakak saya masih masih memberi, tapi lama-lama saya sungkan, saudara. Karena dulu itu berapapun yang dibutuhkan keluarga atau saya itu sama Mas Nanang itu dikasih, tapi lama-lama saya tahu diri, saya juga sungkan sama keponakan-keponakan saya kan sudah mulai dewasa. Jadi saya harus menghidupi diri saya sendiri. Kalau saya melihat masalah Mbak Rus itu juga gitu, saudara. Kalau dipikir keuangannya Mbak Dian itu dari mana? Bayar listrik paling enggak 500-600, air itu 250 ya. Sekarang wifi ditanggung anak-anaknya. Belum yang lain-lainnya, makan itu banyak ya kebutuhannya. Padahal saya lihat warungnya Mbak Rus cuman kayak gitu. Saya nggak tahu Mbak Rus dapat uang dari mana, tapi semua itu bisa dicukupkan sama Tuhan. Saya percaya semua itu karena apa yang Mbak Dian lakukan, yaitu dia percaya bahwa saya akui memang Mbak Rus itu gimana ya, imannya itu kuat. Kadang kita yang melihat itu rasanya itu, pernah dulu kejadian Bram itu yang pernah diceritakan ya, yang panasnya tinggi sampai melodokan semua itu, Mbak Rus bertahan, tidak mau anaknya dibawa ke dokter. Padahal ibu saya menyarankan Mbak Rus, terus kok aku yang bayar. Mbak Rus malah, wes tabu iki anakku, iki urusanku. Mbak Rus didoakan aja, saudara. Imannya memang saya akui, dia tangguh. Itu tadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada Mbak Rus. Karena apa? Saat itu Mbak Rus mulai berbalik kepada Tuhan dan dia mencari Tuhan. Dia mulai membaca firman Tuhan, mulai ikut ibadah-ibadah. Ya biasanya orang kalau cinta mula-mula itu kan setiap ada KKR, setiap ada apa itu kan mesti datang ya. Mulai dibereskan satu persatu Mbak Rus. Akhirnya ya itu tadi imannya Mbak Rus semakin kuat. Kita yang melihat kayaknya ketakutan, tapi Mbak Rus tetap bertahan. Itu tadi saya percaya semua itu karena bukan kekuatan Mbak Dian sendiri, tapi karena kekuatan yang Tuhan berikan. Sebab Tuhan sendiri mengatakan segala perkara itu loh dapat kamu tanggung. Bagaimana kita bisa menanggungnya, itu tadi kita harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita ingin tahu ya kita harus membaca firman Tuhan, bahwa kita harus hidup di dalam Dia. Di sini dikatakan ku tanggung di dalam Dia. Berarti kita harus hidup di dalam Dia. Kita harus menghidupi firman itu. Kita harus melakukan firman itu. Kita harus mengucapkannya. Kalau firman itu sudah hidup di dalam kehidupan kita, saudara, memang benar, saudara. Rasa takut itu tidak ada. Kayak saya juga ini. Saya kan juga punya jualan ya, jualan minuman kekinian ya, saudara ya. Itu ya memang tapi saya belajar untuk berjuang gitu. Kalau dulu ibu kan pernah meninggalkan ini, mewariskan toko. Dulu di toko ibu saya itu besar, cukup besar, saudara. Di wilayah Bartajaya nggak ada fotokopi, cuman ada di tempat saya ada fotokopi, lengkap semua ada. Jadi saya waktu itu
ibu saya sudah nggak mau saya diserahin. Jadi saya keluar dari pekerjaan ngurusin toko. Ngurusin toko itu kan enak, pelanggan sudah ada, tinggal kita tinggal jualin, nggak perlu repot-repot untuk ya apa kira lah. Sekarang saya harus di luar rumah ya saudara. Walaupun nggak panas tapi hawa panas itu kan ada ya saudara. Ada hawa panas. Buka jam 9 sampai jam 3 itu ada yang belum ada pembeli, tapi saya berusaha untuk apa ya? Untuk mengucap syukur, untuk apa itu? Mengerti gimana sih kita itu benar-benar apa ya? Bahwa kita itu mengandalkan Tuhan gitu. Jadi saya menyemangati diri saya sendiri. Saya belajar untuk tidak ngersuloh gitu. Belajar untuk tidak tidak bersungut-sungut ya saudara. Lah tadi itu kalau adik saya Ana itu sering apa ya? Memberi saya kadang. Tadi seperti tadi kan saya batin, aduh rek. UHT saya itu susu UHT itu loh saudara. Rek, biasanya saya tuh punya stok 3 ya, stoknya cuma 2, saya tuh batin rek stok tapi duit rek durung digawe iki. Ternyata adik saya Ana tadi sebelum saya berangkat kelem Ci, lha kok kono iki gak kelem ta ya wis sakjane puji Tuhan, ternyata Tuhan memberi saya melalui adik saya. Nah itu tadi saudara-saudara, karena segala perkara ya saudara, nggak tahu itu sakit penyakit, nggak tahu itu kita dalam kekurangan, nggak tahu itu masalah anak saya sekolah nanti di mana, masalah mungkin orang ada yang masih kontrak atau masih kos, segala perkara saudara, mungkin hal-hal kecil, hal-hal yang menurut kita sepele, kadang bahkan kita itu sering ya hal sepele itu kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Hal sepele mungkin kita bisa mengatasi, padahal dari hal sepele itu bisa menimbulkan hal yang besar saudara. Oleh karena itu kita belajar untuk percaya bahwa segala perkara itu sebenarnya kita bisa menanggungnya asal kita itu hidup di dalam firman-Nya. Dan di sini pada akhirnya apa saudara? Kalau kita sudah bisa menanggungnya, karena apa? Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan ya saudara. Rasanya setiap masalah itu kadang kita isok tak aku iki. Apa saya bisa melalui semua ini? Ternyata bisa loh saudara. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih ya saudara. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Apapun masalah yang kita hadapi, walaupun itu masalah besar, masalah kecil, percayalah saudara, segala perkara dapat kita tanggung. Dan saya juga selalu mengatakan di dalam firman-Nya saudara, di dalam Roma 8 ayat 28 saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah ini saudara, saya selalu juga mengatakan ini. Karena saya percaya, saya selalu mengatakan gini, Tuhan, segala masalah yang terjadi atas hidupku Engkau mengetahuinya saudara. Tuhan, Engkau sendiri yang mengizinkan semua itu terjadi. Karena ujung-ujungnya semua itu untuk kebaikan saya sendiri. Kebaikannya apa saudara? Kita bisa menyaksikan kebaikan Tuhan saudara. Agar apa? Agar masalah pergumulan yang terjadi, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya Tuhan itu supaya kita itu mengalami dan kita mempunyai kekuatan. Kita menjadi kuat, kita mengalami kekurangan, mengalami sakit penyakit, mengalami kekhawatiran, ketakutan. Kita mengalami itu, kita bisa bercerita kepada orang lain. Ini loh pengalaman saya, ini loh kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Oleh karena itu mari kita pegang firman Tuhan yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara saudara-saudara, apapun masalah kita, sebenarnya Tuhan itu memberi kita kekuatan asal kita hidup di dalamnya.
Kekuatan itu akan kita peroleh kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam firman-Nya, kita menghidupi firman-Nya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ketika kalau kita punya pergumulan sakit penyakit ya saudara-saudara, walaupun kita mengalami, tapi kita tidak kehilangan harapan ya saudara. Walaupun mungkin masih merasakan, tapi kita tidak kehilangan harapan untuk mendapatkan kesembuhan. Di luar sana banyak orang-orang yang menderita sakit penyakit sampai dia putus asa. Ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung penderitaannya, menanggung sakitnya. Karena apa? Karena mereka tidak hidup di dalam Tuhan, sehingga tidak ada kekuatan di dalamnya, saudara-saudara ya. Kalau kita sudah menikmati kesehatan ya saudara-saudara, kita harus bisa tidak hidup sembarangan. Jadi kita harus mensyukuri ya saudara-saudara ya, tidak menyalahgunakan. Maksudnya mungkin kalau kita hidup kita sudah baik, sudah sehat, tidak disalahgunakan, mungkin kita suka begadang. Biasanya anak muda ya, di sini nggak ada anak muda. Seperti ponakan saya itu Laga. Kalau Barata, Bram itu sudah berlalu ya. Tinggal Laga. Saya lihat itu Laga itu waktunya itu, tidurnya sebentar. Bekerja, pergi, mandi, nggak ada waktu untuk istirahat. Saya juga ingat masa lalu saya. Mungkin sakit penyakit saya itu awalnya dari situ, saudara. Saya cerita lagi, nggak apa-apa ya. Dulu waktu saya tahun 87, waktu saya pertama kali bekerja itu tahun 87 sambil kuliah, saudara. Kebetulan saya coba-coba kerja kok, dapat kerjaan, terus saya kerja. Waktu itu saya resepsionis ya, saudara. Jadi saya di depan, kalau ambil minum itu di belakang. Rumahnya itu kalau enggak 25 meter. Sudah dikasih minum teh sama air putih. Tapi sudah, kalau itu saya sudah nggak minum lagi, saya duduk, kerjaan saya cuma duduk. Akhirnya saya sakit. Terus saya juga ada sakit lagi setelah tahun 93 ya kayak Laga gini, kerja mau sarapan nggak jadi. Sudah diingetin ibu saya, nggak sarapan kok bu, udah mulai kantor. Ternyata di kantor pekerjaan banyak, saya nggak bisa sarapan. Akhirnya makan siang tuh jam 3 gitu. Kantor saya pindah di Bartajaya, di Gang 3 waktu itu, di kontraktor, saudara. Kontraktor cukup besar di Gang 3. Saya bawa sepeda motor, saudara. Rumah saya kan Gang 8, cuman berapa meter ke Gang 3, naik sepeda motor supaya apa? Saya pulang langsung pergi. Jadi saya dulu itu sering nyampe rumah itu jam 9 malam, jam 10. Saya main, keluar-keluar makan-makan, jalan-jalan gitu. Sampai akhirnya saya pernah sakit liver, saudara. Sakit liver, jadi saya istirahat itu sampai 2 bulan. Nah, ini berarti kita kan tidak menjaga kesehatan ya saudara. Kita menyalahgunakan kesehatan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, tapi saya menyalahgunakan. Oleh karena itu kalau kita sudah diberi Tuhan kesehatan, janganlah kita menyalahgunakan. Kemarin Mbak Rus tuh ngomel sama Laga, karena Laga tidurnya cuma beberapa jam, waktunya bekerja, main, pulangnya tengah malam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita sudah diberi kesehatan, mari kita tidak menyalahgunakan, apalagi sampai kita berbuat dosa ya saudara. Nah, saudara, demikian yang yang saya sharingkan mengenai firman Tuhan, yaitu Tuhan sudah berkata dalam Filipi 4 ayat 13 bahwa segala perkara
dapat kita tanggung, saudara, di dalam Dia, yaitu asal kita hidup di dalam Dia, kita menghidupi firman-Nya. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Apapun pergumulan kita, apapun permasalahan kita, sekecil apapun, sebesar apapun, kita bisa melaluinya, saudara. Kita bisa melewatinya, sebab Tuhan bersama kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, sehingga akhirnya kita bisa melaluinya. Dan pada akhirnya Tuhan mau supaya kita bersaksi atas segala kebaikan, atas segala apa yang diperbuat Tuhan bagi kita, demi kemuliaan namanya. Amin.